Disitulah saya baru mengerti apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir. Itu ada di situ semua. Tapi manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Ditunjukkan. Nah, dan di situ saya melihat masa yang akan apa? Datang sampai 2035 ke atas. Jadi batasnya 2035 itu mentok. Atasnya itu ada sesuatu pesan lagi. Nah, nanti di masa depan robot yang berperang. Nanti saya beritahu robot yang akan apa? Berperang. Dan AI tidak bisa dikendalikan dan berusaha menguasai manusia. 2035 ke atas. Nah, di belakang itu ada antikris. Nah, ditunjukkan. Jadi itu kayak layar demi layar gitu loh. Itu ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek, perut buncit. Siapa itu? Engkau di masa depan. Tony. Sekarang sudah. Nanti Pak Daud gak boleh kurus Pak Daud ya. Nah, nanti apa yang saya lihat, saya beritahu pada saudara. Sudah waktunya kau kembali ke rumah orang tuamu. Saya dibalikkan kembali ke bumi. Stop. Saya hidup kembali. Seluruh tubuh saya yang luka langsung hilang semua. Sembuh seketika. Dan terdengar suara dari surga. Jutaan manusia sudah menunggumu. Nah, setelah itu siapa yang percaya akan berita itu? Karena saya orang desa, sekolah Alkitab lulus ranking 4, murid tinggal 4. Siapa mendengar? Betul? Betul? Tidak ada yang percaya. Siapa yang percaya? Betul? Siapa yang apa? Dan apa yang terjadi? Sekarang saya akan sampaikan apa yang saya lihat dan yang akan terjadi. Jadi ini saudara, di situ saya melihat para hacker seluruh dunia itu dikumpulkan. Para apa? Hacker, cracker seluruh dunia itu dikumpulkan di Amerika. Di mana? Amerika. Termasuk hacker yang pernah menjebol Pentagon. Hacker India, hacker Rusia, hacker China, hacker seluruh dunia itu dikumpulkan. Dan di situ AI mempelajari semua cara hacker bekerja, cara bertahan, cara menyerang, cara menyusup, cara bikin virus, cara menghancurkan, cara merenovasi, cara memulihkan. AI ini mempelajari semua para hacker seluruh dunia. Ini hacker-hacker yang top-top loh, saudara. Yang jelas tidak ada hacker model kayak Thomas, nggak kepake. Ini hacker yang apa, saudara? Yang apa? Yang apa? Top-top. Wah, seluruh dunia loh, saudara. Yang berhasil jebol Pentagon, yang jebol di mana-mana, saudara. Yes. Yang merentas sistem apa itu. Dan ini saudara, AI ini mempelajari semua cara para hacker bekerja. Dan setelah itu jadilah AI hacker. Jadi hacker di masa depan adalah AI adalah.
Iewa Hacker. hacker. Modelnya seperti ini lah. Seret, 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 segitiga. A, I, G. Artinya apa? Terjemahkan sendiri. Dan ada mata manusia di tengah. Ngomong setan. Melihat seluruh Dunia. dunia. Setelah itu saya ngelihat tahun 2020, 2023, tahun 2024, tahun 2029, tahun 2034, tahun 2035. Dan ingat, di situ pula saya melihat bahwa dunia semua akan digiring. Jadi dunia semua akan apa? Digiring. Semua akan apa? Digiring. Semua digiring dengan senjata biologis yang namanya corona. Corona itu adalah senjata biologis. Dan senjata biologis itu ada masa kadaluarsanya. Wow. Jelas? Jelas? Jelas. Corona di tahun 2020 seluruh dunia digiring. Makanya saya memberitahu tahun 2015 ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tahun 2020 badainya datang. Tidak ada yang percaya waktu itu, saudara. Diketawain malahan. 2019 saya bicara, badai di depan mata datang. Dan tahun 2021 saya bicara sama Thomas. Yes. Bahwa corona ini bermutasi selama 5 tahun. Dan puncaknya error dari kasus flu biasa. Kenapa dari kasus flu biasa? Karena senjata biologis itu ada masa kadaluarsanya. Jelas? Jelas. Dan 5 tahun itu masa Kadaluarsa. Dan waktu itu yang sakti orang Batuk bubar, betul? Betul? Betul. Betul? Betul? Jadi 2020 itu untuk menggiring seluruh dunia menuju penyatuan mata uang, yaitu mata uang digital. Jelas? Jelas. Jelas? Mata uang apa? Digital. Mata uang apa? Digital. Digital. Dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat. Dan waktu itu saya berkata, kita akan kembali normal setitik terang datang di tahun 2023. Masih ingat, Mas? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Kita kembali seperti biasa. Kenapa virusnya tiba-tiba seperti hilang? Karena senjata Biologis ada masa kadaluarsa. Dan tahun 2022 saya bicara bahwa kita mengalami puncak inflasi. Harga-harga naik, yang tidak naik hanya harga diri, betul? Dan puncak inflasi itu adalah di tahun 2026. Saya masih ingat tangan-tangan. Dan tepatnya di bulan Maret. Haleluya. Saya belum Maret Pak Daud. Iya. Ini Maret. Sekarang ini. puncak Inflasi. arah menuju puncak inflasi sampai akhir tahun. Haleluya. Kekuatan iman. Ngomong sebelahnya, tenang saja. Tenang. Yang kinclong hanya Devkir aja. Ingat dan ingat. Dan waktu itu tahun 2021 saya bicara kepada KSP, Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Sampai sekarang saya sering kontak ya, karena itu pernah satu tim sama saya, tim khusus. Kita dulu pernah di tim khusus. Saya ngomong sama Muldoko, itu dibina wapresnya Gibran. Yes. Di masa depan tahun 2024. Karena tahun 96 aku sudah lihat dia. Wow. Tidak ada yang percaya.
Betul? 2022 saya umumkan sama Thomas Yes. di broadcast seluruh Indonesia. Tom Halias Betul? TV. Betul? Betul. Betul? Betul. Waktu itu saya dipanggil di Kementerian Pertahanan lantai 9. Waktu itu saya bicara, Wapres Gibran kunci kemenangan. Saya bicara kunci apa? Kemenangan. Kunci apa? Kunci kemenangan. Karena saya ngeliat anak muda ini, nanti MK akan putuskan minimal menjabat sebagai pejabat publik. Nanti jawabannya seperti ini. Tepat semua, betul? Lolos. Nah, setelah itu 2024. Betul? Betul? Betul. Saat 2025 saya sudah memberitahu kita masuk resesi. Betul? Betul? Betul. Dan tahun 2026 inilah puncak inflasi. Bulan Maret. Maret. Inilah puncak Inflasi. menuju akhir tahun. Tapi nanti ingat darah. Bulan 6, bulan 7. Nah ini yang main saham ini, main saham. Yang main apa? Saham. Bulan 6, bulan 7 akan bertemunya puncak inflasi, puncak deflasi, dan stagflasi. Jadi harga-harga naik, tapi daya belinya turun. Itu di bulan 6, bulan 7. Jelas? Jelas. Bulan berapa? 6 dan 7. Bulan 6, bulan 7. Jadi yang mau main saham, tunggu bulan Mei. Setelah itu apa? Juni, Juli. Wait and see. Menunggu dan melihat. Nah, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Masuknya nanti kemana? Mineral, pertambangan, dan energi. Kalau mau saham, bocorannya itu. Yes. Mineral, apa saudara? Pertambangan. Mineral pertambangan. Kenapa lagi? Energi. Dan ingat, komisi 2%. Jelas? Jelas. Mineral, Pertambangan dan energi. dan Energi. di bulan 5, bulan 6, bulan 7. Yes. Tapi jangan main short time, jangan cepat ke jual beli cepat, enggak. Diamkan dulu, menunggu semua naik. Jelas? Jelas. Karena itu nanti akan menunggu dan melihat. Itu di bulan Mei, bulan Juni, bulan apa? Juli. Bertemunya inflasi, deflasi. Uang nanti hanya berputar di menengah ke atas. Menengah ke bawah berat. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Pak, bagaimana untuk bertahan? Sudah dari dulu saya beritahu supaya semua berkebun, betul? Betul? Penting itu perut. Pokoknya bisnis yang bertahan, yang menyangkut perut. Jadi bisnis yang bertahan menyangkut apa? Ngomong sebelahmu, perutmu. Menyangkut apa? Menyangkut apa? Perut. Jelas? Jelas. Jelas? Yang bertahan. Perut. Bulan 5, bulan 6, bulan 7. YNC, nunggu dan melihat. Yes. Dan sahamnya apa? Mineral pertambangan. Pertambangan dan energi.
melihat, menunggu dan melihat. Siap. Dan ingat, tulis di buku komisi 2%. 2%. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Dan apa yang terjadi? Bisnis bertahan, ya berhubungan dengan apa? Perut. Perut. Pak, yang tidak berhubungan dengan perut gimana? Pertahankan juga, tetap. Dan nanti logistik distribusi tetap bertahan juga. Bertahan juga. Jelas? Jelas. Dan tahun 2021 saya sudah bicara bahwa tahun 2035 akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Itu tahun 2021, betul? Betul, Pak Daud. HGU, HGB tiba-tiba sulit diperpanjang atau tidak boleh diperpanjang, diambil alih sama negara. Undang-undang itu terbit di tahun 2035 dan yang aman adalah sertifikat hak milik. Dari saudara semua, saat ini sudah ada kepresnya, tanah telantar, betul? Betul? Itu sudah saya bicarakan sama Thomas. Tahun Betul, berapa? Pak Daud. 2021. Sebelum heboh, betul? Yes. Sebelum ada yang bicara. Nah, repotnya sekarang ada, Thomas. Apa, Pak Daud? Saya dimintai broadcast, bicara, Aha. tapi dia sendiri yang akan ngomong. Siapa, Pak Daud? Ada. Ada. Dengan Thomas ya, Pak Daud nanti? Bukan. Oh, bukan. Jadi seakan-akan dia tahu gitu loh. Tapi ngambil dari saya. Jadi dia hanya khusus cari info ke saya. Oh, yang pasti bukan saya pada itu. Itu. Kalau Thomas kan beda, Yes. broadcast berdua. Ya, lelo ya. Sekarang pun saya berdiri juga. Betul? Beda kan? Beda. Kalau ini enggak sengaja ngomong-ngomong langsung ngaku. Des. Nanti itu akan banyak seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena waktu di surga saya sudah dikasih tahu. Nanti banyak orang akan berusaha mengaku-ngaku mendapat pesan itu. Wow. Itu penipu semua. Karena Sumber apa? sini. KW2 kan beda sama KW1, betul? Betul. Kalau ini langsung dari Surga. yang lain kan palsu-palsu kan gitu. Betul. Tidak bisa dibantah. Karena apa? Itu akan terjadi. Ya. Makanya saya di podcast siapapun saya layanin. Termasuk sama setan pun tanya, saya layanin. Penting Injil diberi. Takkan. Nah, ada Thomas yang Iya. sengaja ini langsung dia dia komentar ini komentar ada. Ada. Nggak KW boleh itu, disebut. Pak. KW itu. KW. Ini aslinya, Pak ya. Sini aslinya, Pak. Kita udah ngomong berapa? 2021, Pak. 2021. Nah, jadi ingat nanti saudara ini ya di tahun 2026 ini saudara semua saya sarankan berkebun. Berkebun. Walaupun rumahnya kecil-kecil, polybag. Minimal kangkung, bayam, sama cabai. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Dan di masa depan, start tahun ini, yang berharga adalah logam, emas, perak. Apa saudara? Emas, perak. Dan harus fisik. Karena di masa depan nanti rekening bank jadi nama AI hacker itu komputer kuantum. 4 negara, Rusia, China, Israel, Amerika. Kalau menghancurkan satu negara, dihancurkan sistem perbankan digitalnya. Habis. Wow. Mau lapor kemana? Lapor ke siapa? Hackernya siapa? AI. Gimana ngelapornya? Emas digital ke hack, selesai. Mau lapor ke siapa? Yang jadi hacker apa AI. Iya, itu yang akan terjadi. Wow. Saran saya, tahun ini
Dari tahun lalu saya sudah beritahu. Ya. Pegang uang cash di rumah. Rupiah untuk transaksi. Rekening di bank tetap ada, tapi dibagi dua. Yang uang banyak tidak ada sistem internet e-banking, HP biasa. jadi hanya apa? ATM biasa. Jelas? Jelas? Karena nanti hacker ini merentas dari HP. HP mati gini nih dihidupin bisa. HP-mu mati, hacker bergerak, hidup, semua data diambil, selesai. Mau lapor kemana? Yang jadi hacker AI. Itu yang terjadi mulai tahun ini. Amin. Jadi sebelum terjadi, jemaat antisipasi. Nah, yang ketiga, uang yang untuk sehari-hari. Uang apa? Sehari-hari. Baru pakai internet banking, tapi uang yang kecil aja. Kecil ya, Pak. Siapa yang setuju angkat tangan? Saya. Yang internet banking pakai HP itu apa ke? Kecil. Untuk transaksi sehari-hari. Karena ingat, waktu hacker itu diaktifkan, begitu ke hack, shutdown, data hilang semua. Dan 2032 blockchain akan tertembus oleh hacker. Direntas, data dikuasai dan dimasukin virus. Selesai. Bitcoin, kripto habis semua. Jelas? Karena data kebuka semua. Penciptanya siapa, pihak ketiganya siapa, buka semua. Tetapi ingat, kripto yang bertahan adalah kripto yang ada basic dasarnya, backup emas dan perak fisik. Jadi kripto ada enggak nanti? Masih ada. Tapi yang ada apa? Emas dan perak. Jadi kalau Bitcoin mau merubah sistem harus dari sekarang. Harus ada backup apa? Emas dan apa? Perak fisik dan pertambangan. Baru bertahan. Karena kebuka data semua, shoot kelihatan. Penciptanya siapa, alur uangnya dari mana, kemana, setelah itu semua kebuka semua. Kalau kau super komputer, perlu tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun. Komputer kuantum hacker hanya detik dan menit. Selesai. Jelas? Dan nanti semua kembali ke fisik. Jelas? Kembali apa? Ke fisik. Dan mulai sekarang akan mulai kembali ke offline. Ruko-ruko, mal-mal itu akan mulai bangkit kembali. Dimulai tahun ini. Jelas? Dimulai apa? Dimulai tahun ini. Tapi bertahap. Pak, 2026 ini gimana? Perang ini panjang. Karena masih ada namanya gencatan senjata, perang dingin, propaganda, perang cyber. Karena dalam perang itu ada 3 tahap. Ini ada berapa? 3 tahap. Tahap pertama, tahap pembuka, itu serangan udara. Dem. Tapi ingat, biaya terlalu mahal. Biaya apa? Terlalu mahal. Betul? Betul. Ingat, ini belum sampai sebulan udah mumet, betul nggak? Betul? Minyak mahal. Tapi tenang, belum rontok kayak ini. Jelas? Ya, Dip? Siap. Teman rontok. Dan ingat, tahap pertama apa? Udara. Nah, kedua,
laut, kapal selam. Karena untuk membawa apa? Infanteri. Lama itu. Dan yang ketiga adalah pusat pertempuran darat. Amerika menghindari perang darat, perang terbuka. Dia nanti, karena kalau perang darat terbuka, kalau tentaranya banyak yang mati, gugur, maka negara Amerika, rakyatnya bisa berontak ke Donald Trump. Dia bisa luar dan dalam. Betul? Dunia internasional dan ujung-ujungnya nanti dia pakai apa? Suku-suku sekitarnya. Suku Kurdi, suku apa yang memusuhi Iran. Pak, kapan ini terjadi? Ingat, masih panjang. Wow. Nanti ada gencatan Senjata. perdamaian, perang dingin sebentar toh. Nanti ribut lagi. Nanti ada. Terus, nah, perangnya Panjang. Yang penting untuk Indonesia. Pak, Indonesia bisa ada pemadaman listrik karena ia hacker. Tidak. Seluruh Indonesia tidak bisa karena Indonesia pakai batu bara. Dan zaman Pak Harto masih konven. Yang bisa di hacker ini adalah yang ada sistemnya nuklir, urani, radioaktif. Jelas? Dan Indonesia bukan sentralisasi, tapi setiap provinsi. Betul? Pembangkitnya. Jadi tenang. Pak, untuk perang dunia ketiga, Indonesia, apakah sekarang mau perang dunia ketiga? Tenang aja. Yang jelas, kedatangan Tuhan belum waktu dekat ini. Karena apa? Kan saya ngelihat sampai 2035 ke atas. Tapi meterai ketiga dibuka itu di tahun 2032. Jadi saudara yang ada berkat uang saat ini yang ada berkat uang loh ya, investasikan ke emas, perak, ketiga tanah. Karena di masa depan tanah akan berharga karena pangan. Jelas? Tanah akan berapa berharga? Tembaga akan berharga. Udah mulai naik tak Mas? Tembaga akan naik. Di masa depan saya melihat di tahun 2035 tembaga akan lompat harga naik 3 kali lipat. Karena nanti uang kertas drop turun tidak berharga di 2035. Yang berharga adalah lo. Jadi kita semua siapkan itu semua untuk masa depan. Pak, kalau bisnis gimana Pak? Dari dulu saya kasih tahu, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketika logistik, distribusi dan pergudangan. Jelas? Dan yang kandungan lokalnya 60% masih di dalam negeri. Toko besi, toko emas itu aman. Intinya kandungan lokalnya lebih banyak. Import kalah sama China langsung karena aslinya datang. Ingat, kuliner semua aman kecuali Chinese food. Kenapa? Aslinya datang. Jelas? Aslinya apa? Di Semarang sudah datang. Betul? Ini baru sekarang loh saudara. Apalagi tahun 2035. Koki kita masak gini. Asli? Gimana? Ingat. Jadi sekarang ini semua bisnis, ingat saya sudah memberitahu kondisi seperti ini. Makanya saya memberitahu jangan utang bank.
masih sampai tahun 2032. Tahun depan ekonomi bergerak karena adaptasi tahun ini. Jelas? Dan sampai 2032. Tapi ingat, waktu saya di surga, Yesus bicara, aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Jadi sekarang pesannya jangan utang bank, termasuk KPR, termasuk cicilan motor. Jangan apa? Ya jangan nambah lagi. Jelas? Jelas? Karena kondisi seperti ini masih sampai berapa? 2000 berapa? 32. Baru Indonesia pulih. Jadi saudara bertahan. Saya setuju, angkat tangan. Hah? Jangan. Pokoknya utang apapun, baik bank, perorangan, jangan. Karena kondisi seperti ini masih tahun berapa? 2000 berapa? 32. Yang penting sekarang bertahan dan berkebun. Nanti engkau akan tahu maksudnya. Pak, dalam perang ini Israel kalah atau menang? Tenang aja. Yang jelas Yesus belum datang. Karena Yesus datang nanti di atas tahun 2035. Tahunnya berapa saya tidak tahu. Karena ini baru meterai ke 3. Jadi nanti yang berharga apa? Dan meterai ketiga pun itu akan dibuka di tahun berapa? 2032. Jadi kita semua harus apa? Persiapin semuanya. Arti secupak sedinar. Jadi orang kerja sehari itu hanya untuk makan. Sulit. Betul? Makanya tanah itu berharga. Logam juga berharga, tapi tanah juga berharga. Jadi saudara, untuk transaksi rupiah maupun dolar, kalau rupiah untuk sehari-hari harus dipegang. Ingat, nyimpan emas harus apa? Fi. Dan perak harus apa? Ingat, sekarang sudah dimulai uji coba IE Hacker.